Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang semua umat muslim ingin menunaikannya. Selain mendapatkan fadilah surga, haji mabrur, dan diterimanya haji oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan dambaan para jamaah haji di seluruh penjuru dunia. Ada satu kisah menakjubkan dan menggugah hati di mana seluruh amal ibadah jamaah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat orang ini. Kisah ini bersumber dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Seorang ulama besar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, menceritakan kisah ini. Suatu ketika, setelah selesai menjalankan salah satu ritual haji, beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit. Ia mendengar percakapan kedua malaikat tersebut. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada yang lainnya. 700.000, jawab malaikat yang lain. "Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima?" Malaikat yang lain menjawab, "Tidak ada satupun dari mereka yang diterima amal ibadah hajinya." Mendengar percakapan ini, Abdullah bin Mubarak gemetar. Beliau menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang luar biasa, dengan keletihan sepanjang perjalanan mereka, berkelana, menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka itu menjadi sia-sia. Sambil gemetar, beliau melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat itu. Tetapi ada seorang yang meskipun tidak datang beribadah haji tahun ini, tetapi ibadah hajinya diterima oleh Allah dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh haji mereka ini diterima oleh Allah. Mengapa bisa demikian? Itu sudah kehendak Allah. Siapakah orang tersebut? Orang itu adalah Sa'id bin Muhafah rahimahullah, tukang sol sepatu di kota Damsyik. Sepulang berhaji, beliau tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus, Suriah. Setibanya di sana, Abdullah bin Mubarak langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat di dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apakah ada tukang sol sepatu yang namanya Sa'id bin Muhafah? Ada, di tepi kota, jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampainya di sana, ulama itu menemukan tukang sol sepatu yang berpakaian sangat lusuh. "Benarkah Anda bernama Sa'id bin Muhafah?" tanya ulama itu. "Betul, Tuan." "Siapakah Tuan ini?" "Aku Abdullah bin Mubarak." Sa'id pun terharu. "Tuan adalah ulama besar. Ada apa gerangan mendatangi saya, Tuan?" Abdullah bin Mubarak pun kebingungan. Dari mana beliau harus memulai pertanyaannya. Akhirnya beliau pun menceritakan perihal mimpinya. "Saya ingin tahu adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur." "Wah, saya sendiri tidak tahu, Tuan." "Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini." Maka Sa'id bin Muhafah bercerita, "Setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." "Ya Allah, aku datang karena panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan puji hanya kepadamu. Hanya kepunyaanmu dan kekuasaanmu. Tiada sekutu bagi engkau." Setiap kali aku mendengar kalimat itu, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Makkah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkanlah aku datang. Izinkanlah aku datang, ya Allah. Sejak puluhan tahun yang lalu,
Setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, akhirnya pada tahun ini saya punya 350 dirham. Cukup bekal saya untuk berhaji, dan saya pun sudah siap berhaji. Tapi Anda batal berangkat? Tanya Abdullah bin Mubarak. Benar. Apa yang terjadi? Istri saya hamil dan sering mengidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu dia ngidam sangat berat. Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat itu bukan? Cobalah engkau carikan siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku. Saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya kemudian bilang kepadanya, saya ingin masakan yang engkau masak, meskipun cuma sedikit, karena istri saya sedang ngidam. Janda itu diam saja dan terus memandangi saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya lagi. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, tidak boleh tuan. Dijual berapa makanan ini? Akan saya beli. Makanan ini tidak dijual tuan, katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya bertanya, kenapa? Sambil menangis janda itu berkata, daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan, kata janda itu. Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi. Kenapa? Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Hari ini kami melihat keledai mati. Lalu kami ambil dagingnya untuk dimasak. Bagi kami, daging ini halal. Karena andai kami tidak memakannya, kami akan mati kelaparan. Mendengar itu, Sa'id bin Muhafah menangis. Lalu beliau pulang ke rumah dan bercerita pada istrinya. Akhirnya mereka memasak dan datang ke rumah janda itu. Uang untuk berhaji itu pun saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakanlah agar kalian tidak kelaparan lagi. Mendengar cerita Sa'id bin Muhafah, Abdullah bin Mubarak tak kuasa menahan air matanya. Kemudian beliau berkata, kalau begitu, engkau memang patut mendapatkannya. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka ia tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolongnya untuk memenuhi kebutuhannya. Barang siapa melepaskan suatu kesusahan dari seorang muslim saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dari bermacam-macam kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi kekurangan seorang muslim saudaranya, maka Allah akan menutup kekurangannya nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah inspiratif yang sangat menyentuh hati. Semoga bisa jadi motivasi untuk kita semua. Saya doakan yang like dan subscribe video ini, semoga kita bisa sama-sama mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin.